2, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Erni Risnawati bersama rekan saya Barus dan In Apriliantini Rahayu. Kami akan melaksanakan coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Untuk memulai acara ini, marilah kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara praktek coaching kali ini, yang akan berperan menjadi coachnya yaitu Bapak Ipan Jena Barus dan Ibu Atin Apriliantini akan berperan sebagai coachnya. Bagaimana Bapak Ipan? Perasaan Bapak sekarang akan menjadi coach untuk Ibu Atin? Alhamdulillah bahagia, semangat ya. Hitung-hitung berlatih, Bu, belajar. Ya, semangat ya Pak, tidak hentinya kita belajar. Ibu Atin, bagaimana perasaannya sekarang akan menjadi coaching? Alhamdulillah juga bersyukur ya bisa sering bimbingan untuk praktek nyata untuk bekal nanti di dunia kerja yang nyata. Ya, semoga dari praktek coaching kita kali ini banyak memberikan manfaat, khususnya dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi terbaik dengan arahan dari coaching, dari praktek coaching kita kali ini. Dengan arahan dari coach ya Bu ya. Baiklah, kita mulai acara praktek coaching kali ini. Silakan Bapak Ipan Jena Barus yang berperan sebagai coach dan Ibu Atin yang berperan sebagai coach. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Atin? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ipan. Baik, Ipan bagaimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tentunya sehat juga ya Bu Atin ya? Iya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching. Tentunya saya mau tahu dulu nih, kira-kira permasalahan apa yang saat ini Ibu Atin hadapi gitu Bu, yang akan kita bahas dalam coaching kita kali ini. Permasalahannya tentang tugas saya sebagai wali kelas ya Pak. Di Baik. kelas yang saya bertugas ada satu orang anak yang memang jarang masuk. Jadi bukan hanya pilih-pilih mata pelajaran, tapi memang dalam satu pekan itu paling masuknya hanya 2 hari atau paling banyak juga 3 hari, selalu seperti itu. Yang Satu saya anak, Bu. khawatirkan itu kan sekarang ya mau sedang pas, kalau sedang pas sekarang ada hadir Pak. Nah itu masalahnya. Baik. Sebelum melangkah lebih jauh nih Bu, jadi permasalahan Ibu di sini menghadapi anak yang tingkat kehadirannya minim atau ketidakhadiran siswa yang banyak sekali dari satu orang siswa tersebut ya Bu ya. Nah sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira tujuan dari coaching kita kali ini yang ingin dicapai buat itu apa Bu kira-kira? Saya ingin mendapatkan solusi Pak. Ingin mendapatkan solusi ya. Bagaimana ya kedepannya anak tersebut bisa hadir tiap hari, bukan hanya saat pas atau ulangan-ulangan saja, tapi memang tiap hari dia ada hadir ke sekolah kalau tidak sakit gitu. Siap. Jadi Ibu Atin tujuannya itu untuk menemukan solusi bagaimana meningkatkan kehadiran peserta didik di dalam kelas ya Bu ya. Kira-kira yang sudah, bukan yang sudah dulu nih, yang membuat anak tersebut menjadi seperti itu atau latar belakang anak tersebut sering tidak masuk itu, Bu Atin sudah melakukan penelitian atau pengamatan terlebih dahulunya Bu? Ya. Sudah? Sudah. Saya memang sering, walaupun tidak masuk ya, tapi komunikasi melalui WA, memang saya terus pantau. Itu alasannya memang karena, Bu, saya bangunnya kesiangan. Selalu itu. Dan kadang-kadang misalnya kan anak yang namanya di daerah, dia memang bangunnya, jadi ketika dibangunkan oleh orang tua itu, bangun. Sudah bangun, orang tuanya pergi ke kebun atau ke sawah, anaknya tidur lagi. Itu yang sering memang alasannya hampir seperti itu.
Walaupun kadang-kadang ketika saya berkomunikasi dengan bapaknya, ternyata pernah dari rumahnya berangkat, tapi ke sekolah juga tidak sampai. Itu Pak. Jadi memang mungkin efek dari apa ya, pembelajaran jarak jauh waktu pandemi kemarin mungkin masih Ya, tersisa di pribadi anak itu. kebiasaan di masa pandemi mungkin ya Bu ya. Itu Iya. menurut pengamatan Ibu. Nah, sejauh ini apa yang udah Ibu lakukan Bu dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya, saya pernah, ya sering ya, kalau melalui WA memang sering. Kalau ke roomnya super itu apa ya, home visit pernah 1 kali. Dengan orang tuanya juga kadang-kadang mereka sendiri yang bertanya anak saya hadir ke sekolah atau tidak. Ada yang seperti jadi tetap komunikasinya tetap tapi hanya sebatas itu saja gitu. Siap. Jadi Ibu sudah melakukan home visit dan melakukan koordinasi di WhatsApp seperti itu. Iya, Kira-kira tingkat keberhasilan nih atau tingkat kemampuan Bu Atin dalam menghadapi permasalahan tersebut dari rentan skala 1 sampai dengan 10 berada di titik angka berapa Bu kira-kira? kalau mengingat skala karena memang saya belum merasa ya Pak, karena memang ya lebih banyak tidak hadirnya daripada hadirnya, Iya, ya hanya di 60, ya hanya di angka 6 Pak. hanya di angka 6 dari proses Ibu melakukan home visit dan melakukan Iya. koordinasi di WhatsApp group ya Bu ya. Permasalahannya anak sering datang terlambat, itu di pelajaran Ibu saja atau di pelajaran semua pelajaran-pelajaran yang lain Bu, anak tersebut? Di semua pelajaran ya tidak masuknya, jadi memang kadang-kadang datang ke sekolah ada ya di dalam 1 pekan itu misalnya hadir tidak ikut mata pelajaran apa, saya sampai cari ternyata dia tidur di kelas, saya antarkan ke guru mapelnya yang ada di kelas. Jadi guru mata pelajaran itu seringnya ke saya sebagai wali kelas, bagaimana nih anak ini gitu. Ya. Seperti itu ya permasalahannya. Nah, kita kan sedang melakukan coaching nih Bu ya. Tujuannya untuk menemukan solusi nih. Kira-kira setelah selesai coaching di sini, tingkat keberhasilan Ibu yang ingin dicapai dari rentan skala 1 dengan sampai dengan 10 sampai ke titik berapa Bu? Yang Ibu harapkan setelah coaching ini Bu? Tentu saja saya berharap maksimal Pak, ada di atas 10. Itu besar sekali harapan saya ke sana. Ya. Jadi Ibu berharap berada di rentan 10 setelah melakukan coaching di sini. Ya, Ibu kan sudah melaksanakan supervisi. Ibu sudah melaksanakan koordinasi melalui WhatsApp group. Seperti itu kan ya Bu ya? Nah, kemudian perasaan Ibu bagaimana Bu? Perasaan Ibu bagaimana ketika menghadapi anak tersebut Bu? Perasaannya seperti apa Bu kira-kira? Kalau ditanya perasaan ya, saya kan bukan hanya sebagai wali kelas juga kan Pak, saya sih merasa menempatkan diri saya sebagai orang tuanya di sekolah. Tentu saja saya merasa bersedih, apa ya, ketika langkah-langkah saya di WA, langkah-langkah saya home visit, tapi masih dalam rentang angka itu, saya tentu saja kecewa. Apa yang kurang sebetulnya? Ya, saya sudah berusaha maksimal, tapi anaknya belum ada perubahan yang signifikan. Tentu saja sebagai orang tuanya di sekolah, saya merasa sedih. Baik Bu, lanjut ya. Kira-kira Bu, yang bisa Ibu lakukan gitu Bu, selain home visit dan koordinasi di grup WhatsApp untuk meningkatkan kehadiran peserta didik tersebut, kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan lagi gitu Bu untuk meningkatkan tingkat kehadiran peserta didik di sini ya Bu? Hmm, Yang bisa Ibu lakukan gitu. insya Allah ya, saya akan memaksimalkan komunikasi di WA ya. Seandainya dia tidak masuk lagi ke depannya, memaksimalkan ketika dia tidak masuk. Tapi mungkin saya akan bertanya apa sebenarnya sih, misalnya dia itu maunya seperti apa. Terus juga saya akan menerapkan segitiga restitusi juga karena kami kan sudah menyusun kesepakatan kelas. Ketika Ya, dia nanti di segitiga restitusi itu dan menemukan eh, mengidentifikasi kesalahannya itu berdasarkan yang dia tahu melanggar kesepakatan kelas, semoga memang dia itu bisa muncul motivasi
internal dari dirinya sendiri. Jadi bukan hanya karena saya yang cerewet, masuk, 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 masuk. Bukan juga dari orang tuanya di rumah yang mengantar dia ke sekolah. Tapi saya itu harapannya dia itu sadar dari dirinya sendiri bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya. Ya, jadi proses yang akan Ibu lakukan di sini adalah penerapan segitiga restitusi ya Bu ya. Itu langkahnya apa aja Bu kira-kira Bu? Dalam bentuk seperti apa Bu kegiatannya nanti Bu? Sudah kita pelajari sebelumnya saja ya. Iya. Jadi setiap langkah 3 tahapan itu memang betul-betul harus dilalui. Jadi saya akan memanggil dia sendiri, tidak bersama teman-temannya sampai dia menemukan ya keyakinannya itu benar-benar ternyata saya harus seperti ini, harus ada perbaikan pada diri saya. Gitu, Pak. Kegiatan tersebut belum pernah dilakukan di kegiatan-kegiatan sebelumnya ya Bu ya? Atau gimana Bu? Ya, karena jarang masuk itu Pak. Belum sampai ke segitiga restitusi untuk dia. Kalau yang lainnya, tapi karena memang jarang bertemunya juga, jadi agak susah juga. Ibu yakin bisa melaksanakan penerapan segitiga restitusi dalam proses keseharian di sekolah gitu Bu? Bisa melaksanakannya. Jadi ya, bukan hanya saya sendiri sebetulnya. Jadi ketika semua pihak terlibat dalam melaksanakan segitiga restitusi itu, insya Allah permasalahan anak apapun itu akan teratasi karena memang ada kolaborasi dari semua. Baik. Jadi itu merupakan rencana aksi yang kedua ya Bu ya, tentunya ya Bu ya. Setelah saya amati tadi Ibu akan menerapkan segitiga restitusi dalam proses keseharian di sekolah, yang kemudian yang kedua melaksanakan kolaborasi ya Bu ya. Sejauh mana Ibu meyakini proses tersebut akan berhasil Bu dalam meningkatkan kehadiran peserta didik tersebut Bu? Ya, saya sangat yakin sih Pak. Jadi sebenarnya ketika anak tidak masuk itu bukan hanya tugas melakukan segitiga restitusi, tapi juga oleh seluruh guru mata pelajaran yang masuk ke kelas tersebut. Jadi nanti kita sejalan antara tersebut. Ya insya Allah kalau seperti itu kan pasti berhasil. Jadi tidak ada anaknya guru yang ini membiarkan saja, guru yang ini menegur, guru yang ini begini. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, insya Allah kita sejalan bagaimana menangani anak tersebut. Jadi bukan hanya dibebankan ke wali kelas saja. Siap. Penerapan segitiga restitusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya dalam memantau serta memperhatikan anak tersebut. Ya, Ibu Atin meyakini ya itu akan berhasil, yakin Bu? Ya, ada satu lagi Pak, menurut pemikiran saya, mana Bu? Meningkatkan kolaborasi dengan orang tua juga. Meningkatkan kolaborasi dengan orang tua. Nah, dari segitiga restitusi berkolaborasi dengan rekan sejawat, sedang yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Itu berarti ada di rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ya Bu ya? Itu bisa dilakukan secara konsisten atau seperti apa Bu? Gimana Bu prosesnya Bu? Insya Allah, karena kalau sebatas ini hanya sebatas pemantau saja misalnya. Bapak, kenapa anak Bapak hari ini tidak masuk? Ternyata orang tuanya menjawab, Bu, dari kemarin juga masuk. Ternyata setelah ditelusuri oleh orang tuanya, dari rumah berangkat, tapi ke sekolah tidak sampai. Karena memang gaulnya sudah dengan para pemuda di lingkungannya, Pak. Untuk kedepannya, kalau insya Allah karena orang tuanya juga mendukung sekali, sebenarnya saya sendiri merasa sedih anak ini begini di rumah karena anak satu-satunya dari rumahnya berangkat sampai tanggung jawab saya tuh ini anak ini kan tumpuan keluarganya gitu, jangan sampai dia tuh putus sekolah. Jadi rencananya ke depan itu saya akan lebih meningkatkan komunikasi dengan orang tua, bahkan kalau bisa memang udah jangan diberi kendaraan, biarkan nanti temannya yang dekat nyamper, mengajak dia bersama-sama berangkat ke sekolah, dipantau sampai pulang sekolahnya pukul berapa, nanti ya seperti itu kerjasama dengan orang tua itu. Jadi bukan tidak sayang anak tidak diberi motor ya, tapi memang
kita lihat apakah ada perbaikan dengan cara seperti itu. Jadi itu Pak, jadi komunikasi dengan orang tua insya Allah akan saya tingkatkan. Ya, siap. Komitmen Ibu dalam rencana aksi yang telah Ibu susun, seperti apa, Bu? Komitmennya, Bu? Komitmennya saya akan konsisten terhadap rencana yang akan saya. Jadi planningnya begini, pelaksanaannya juga insya Allah harus sejalan dengan planning ini. Siap. Jadi apa ya? Karena memang untuk kelas 3 itu kan waktunya tinggal berapa bulan lagi ya kita belajar. Semoga dengan planning ini, dengan perencanaan ini, dengan nanti kita di sepanjang pelaksanaan ini kita pendampingan juga, nanti dievaluasi juga tingkat keberhasilannya. Semoga bisa mengantarkan anak lulus bersama dengan teman-teman yang lain. Baik. Dalam menghadapi proses rencana aksi yang telah Ibu susun, kira-kira ada hambatan nggak, Bu? Ada hambatan nggak, Bu? Sejauh ini tidak ada. Tidak Selama ada. memang, ya insya Allah kalau kolaborasinya bagus, insya Allah tidak akan ada hambatan. Siap. Semoga bisa terwujud ya, Bu ya. Jadi dalam meningkatkan kehadiran peserta didik dalam kelas yang bermasalah tersebut, dengan menerapkan segitiga restitusi, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam bidang pemantauan, serta mengantisipasi. Tentunya tadi saya menyimak juga ada kegiatan konseling juga ya Bu ya, serta meningkatkan komunikasi dengan pihak orang tua. Mudah-mudahan Ibu bisa berjalan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, serta Ibu bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya sudah ada, kini masalahnya menjadi tidak ada. Mudah-mudahan juga dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kehadiran peserta didiknya semakin meningkat, dan anak tersebut bisa timbul kesadaran bahwasannya sekolah itu penting. Terima kasih Bu Atin, bagaimana perasaannya Bu? Saya merasa lega, Pak. Ya, baik. Lega, karena mendapatkan solusi setelah coaching ini. Baik, Untuk terima kasih, menanti menguatkan saya ke depannya untuk baik. melaksanakan aksi nyata dari apa yang sudah hasil bimbingan barusan. Baik, terima kasih Bu Atin, tetap semangat ya, jangan menyerah. Sampai ketemu di coaching berikutnya, di mana Bu Atin merasakan dampak dari rencana aksi yang telah Bu Atin laksanakan. Terima kasih Bu Atin atas waktunya. Ya, sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada observer. Ya, terima kasih kepada Bapak Ipan dan Ibu Atin yang telah melakukan praktek coachingnya. Bagaimana perasaan Bapak Ipan setelah barusan menjadi coach untuk Ibu Atin? Luar biasa bahagia Bu. Selain bisa memfasilitasi, saya juga bisa menambah ilmu-ilmu baru dalam menghadapi peserta didik ya Bu ya. Tentunya dalam dalam aspek kehadiran gitu. Jadi permasalahan Bu Atin itu ada di setiap permasalahan Bapak Ibu guru mungkin ya. Dan dari Bu Atin juga saya menemukan solusi baru dan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya sebagai seorang guru. Senang sekali Bu. Ya Pak, kita jadi bisa sharing pengalaman karena masalah seperti itu terjadi, bisa saja terjadi di setiap sekolah dan terjadi pada anak didik kita. Nah, bagaimana pelayanan yang Bapak lakukan kepada Ibu Atin? Kalau diukur dalam rentang angka antara angka 1 sampai 10 berada di posisi manakah Bapak? Saat ini masih berada di posisi 9 Bu. Saat ini masih berada di posisi 9 karena saya orangnya termasuk tipe orang yang ingin selalu belajar, saya akan belajar terus sehingga saya mencapai titik 10 Bu. Ya, mudah-mudahan praktek coaching berikutnya kita bisa mencapai angka yang sempurna ya Pak, 10 bisa Amin. lebih baik lagi. Amin. Bapak Ipan sudah menjadi coaching yang baik, sudah bisa menyimak apa yang Ibu Atin sampaikan, dan sudah memberikan bimbingan terhadap Ibu Atin sehingga Ibu Atin bisa menemukan sendiri bagaimana solusi yang harus Ibu Atin lakukan untuk pemecahan masalah yang sedang Ibu Atin hadapi ini. Semoga apa yang sudah di-coachingkan barusan bisa Ibu Atin terapkan untuk memecahkan permasalahannya tersebut dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan.
Terima kasih kepada Bapak Ipan dan Ibu Atin telah melakukan prakteknya dengan baik. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Erni, hatur nuhun Bu Atin. Terus ya kumaha iya di stop nu mana? Stop atau pause? Jadi crop di stop langsung tersimpan ya Bu, di stop hungkul langsung tersimpan. Siap.